Mada turwe itu Sumbawa di Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa kini ke sebagai ele meba Pulau Lombok, Pulau Bali. Labo suasana keadaan cuaca kedeye nung sana ipik panana terus si urare wati jai ipik terus i London stoi Pulau Sumbawa kepai secara administrasi lah Wartolunggo Kabupaten Lamai Dimai, Kabupaten Sumbawa, Tawokana, Kabupaten Ompu, Deta Sebai Elen bagian timur, Kabupaten Hojo, Bima. Wara, maksud di Kabupaten Bima, wara 22 kecamatan. Masyarakat DMI Pipoda ngawe. Di kecamatan 22 kecamatan itu adalah kecamatan Belo Selatan atau kecamatan Bolo, Pak. Dan sebagainya. Di kecamatan Belo Selatan, wara upah desa dona repo tiba di anu pae, dona repo, upah desa kagak desa Renda, desa Ngali, desa Nsera, lalu desa Ego, tuh, busika ini tiara lo dika, nggak bisa dika, jauh lalu Fatih lalu. Padang sabana, pegunungan, dan bukit batu adalah istana bagi hewan-hewan ternak. Mutiara bagi penghuni bumi Danam Bojo yang dikenal ramah dan bersahaja. Keluguan, kerja-kerja keras mereka, dan keharmonisannya dengan alam akankah tetap terjalin? Inilah sisi lain dari kehidupan mereka yang tak pernah ditafsirkan. Oke. Namanya siapa? Namanya Bandol. Ya. Iya sedang main judi nih. Enggak judi, main tero-teroan ini. Ya. Kalau kalah digantung. Iya, kalau kalah digantung ini. Ya, dikasih batu nih. Ya. Setiap hari di sini kadang-kadang menghabiskan main ini, menghabiskan waktu dengan main gantung ya. Kegiatan setelah ini ada rencana apa? Ada, Pak. Ada main voli. Habis ini main voli, pergi ke sawah, ya. Nggak ada mejeng, Bos. Kalau malam hari biasanya kemana? Kalau malam hari biasanya ngaji, Pak, ngaji. Ibu bekerja apa sih? Petani, tanam padi. Ya anak mudanya ya kalau lagi ada kerjaan biasanya kan ke sawah, tapi sekarang kan belum ada, cuman untuk perempuan aja sekarang. Jadi yang laki-laki cuman di rumah-rumah aja. Kemiskinan masih menjadi wajah kehidupan masyarakat di Kecamatan Belo dan Kecamatan Bolo. Banyak di antara penduduk yang menjadi buruh tani. Krisis ekonomi memperburuk keadaan, tetapi sejak tahun 1999, perekonomian kembali tumbuh dan terus meningkat. Ya, nama saya Ibu Hana. Lokasi tempat ini, Pak, lokasi Desa Timu, sedang melakukan kegiatan tanam padi. Pekerjaannya dari jam 7 pagi sampai sekitar jam 3 sore. Terus biaya per orang, Pak, 10.000. Per orang 10.000, tapi kalau dengan biaya makannya 12.500.
kita di Ngali ini ya sedang membutuhkan orang yang beli bawang. Tapi sekarang kadang-kadang orang yang beli bawang itu ya macet dan juga harganya kurang. Itulah yang Kabupaten Bima dihuni oleh 400.000 jiwa penduduk dengan tingkat pendidikan generasi muda yang semakin baik. Tentu ini adalah sebuah potensi yang dapat menggerakkan dinamika dalam kehidupan bermasyarakat. Namun posisi yang signifikan ini belum dimanfaatkan. Akses mengembangkan potensi belum terbuka luas. ya, saya pemuda di sana datang ke sini minum mabuk, jadi kita yang negur. Ya, yang terjadi itu ya kadang-kadang macam-macam, Pak. Ada yang suka berantem, ya ada yang suka mabuk. Ini ada anggota yang dipukul sama orang Talabiu, dia bilang. Ya oke, saya ke sana. Kita bawa parang semua yang namanya orang pergi berkelahi. Nah terus itu kita lihat John, mati nih si John, saya bilang. Kita bawa ke rumah sakit. Saya senang berkelahi itu di tempat orang banyak. Saya nggak mau lari. Seandainya Bapak polisi tidak bisa tangkap hari ini juga, kita yang pergi tangkap. Tapi kita kalau kita yang tangkap, ya pasti dia mati. Yang namanya masa itu. Nah jadi, John, kasihan saya itu soalnya apa? Dia malu, ganteng itu orangnya kayak orang India. Oh itu John ya? Ya si John itu. Cara ke depan bagaimana itu? Ya kita mau bawa sampai ke Bima. Maksudnya sampai ke Bima? Masuk ke penjara. Anak-anak muda di sini nih Pak ya. Oh sekarang ini nganggur sekali, nganggur, tidak ada kerjaan. Melainkan ini ya duduk-duduk sana sini, tidak ada kerjaan. Mengapa? Ya karena lapangan kerja tidak ada Pak, begitu. Nama saya Arsat. Sekarang jadi Kepala Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. Sebelum saya jadi Kepala Desa ini, saya bertugas sebagai anggota Polri. Ya memang masuk di desa ini karena permintaan masyarakat. Karena desa ini ranking pertama kejahatan. Tingkat kabupaten, bahkan tingkat provinsi itu urutan ketiga. Kiper monitor. Inaikang. Oh, inalekang. Memang rawannya di sini ini orang-orangnya keras. Ya kalau perkelahian itu sering menggunakan senjata tajam. Di samping itu juga ya memang saya secara terbuka. Desa ini juga terkenal dengan maling. Di samping itu juga terkenal banyak yang naik ke haji juga. Soki monitor. Kok nggak ada semua orang ngaling ceralidone? Malah Zairo ditahan deh sebagai medbel ya, diwawancara loh ya. Iya. Orang semali. Salah, mari. Memang saya mulai jam 1 malam sudah enggak tidur lagi. Kayak tadi malam juga karena ada yang ribut di jalan. Terpaksa saya menggunakan lempar. Pakai ada kayu sepanjang sekian. Ini juga saya hanya alasan saja penggaris ini. Kalau diserang oleh mereka pas saya periksa ini saya gunakan. Jadi pas nanti diproses, saya juga akan ada alasan sedang menggunakan penggaris. Gitu. Pengangguran masih sulit dipecahkan. Kebanyakan penduduk hidup sebagai nelayan atau bertani dengan cara sederhana. Hampir sepertiga penduduk di NTB hidup di bawah garis kemiskinan. Pengangguran lebih banyak di Kecamatan Belo dan Bolo. Penduduk bergerombol seperti tak punya aktivitas. Inilah salah satu faktor tingginya intensitas konflik. Selain berpeluang menjadi pemicu konflik, juga berpeluang membuat konflik kecil menjadi besar.
Oktober 1907, penguasa Belanda menuntut upeti yang tinggi dari masyarakat Ngali. Setiap rumah wajib membayar 2,5 gulden dan 1 pikul beras. Tapi orang Ngali menolak. 16 Februari 1908, pasukan Belanda mengirim 5 brigade Marsose dipimpin Letnan 1 Frastenow dan pembantu Letnan Schouten. Selasa 19 Februari 1908, perang pecah tepat pukul 12 siang. Sekitar 300 Marsose Belanda tewas. Belanda mundur dan kalah. Di pihak masyarakat Ngali, kurang lebih 60 orang gugur. Sejak itu, kebanggaan atas keberhasilan melawan Belanda berkembang di kalangan masyarakat. Tradisi Ndempa lahir. Setiap orang dari berbagai usia diberikan arena untuk beradu kekuatan. Pertandingan berlangsung fair, tidak boleh ada dendam. Namun, peristiwa Perang Ngali ikut membawa kebanggaan semu di desa Ngali. Kebanggaan sebagai sang jagoan. Bima dijajah sama orang Belanda dulu. Setelah itu timbullah satu keputusan Belanda bahwa di daerah Bima ini harus diadakan pajak. Saya desa Ngali tidak mau membayar pajak sama orang Belanda. Lantas pada saat itu Belanda tekan bahwa kalau kamu tidak mau bayar pajak, desa saudara akan disana. Orang yang perempuan lirah, orang yang laki-laki bambu runcing, wow itu sampai masuk Belanda, lampan dari Serai Umay gero, perang dari deh, lungi po, caki kai tuba kai bambu runcing mati, tentara Belanda setelah mati. Oh itu, angkat tangan Belanda, kembali. Palawara lalu senjata Ngali, nina lalu bunga kidi kendak lalu na bunga hanun, bunga perang Ngali bunga siap ngai lalu enggak, siap ngai lalu. De palawara lalu misal ke siaka, nadelar, ngai lalu. Sembantalam nadelang, angkat tangan lalu Belanda rai serah lalu Belanda lalu. Ini kuburan Empu Kepa. Nama Empu Kepa itu Selasa. Kebetulan beliau ini saat Perang Ngali itu jadi kepala desa. Ya ini. Sedangkan ini kuburnya Haji Said. Inilah komandan Perang Ngali itu. Haji Said ini. Sedangkan ini Haji Abu Bakar, adiknya Haji Said. Kakak beradik dua ini. Ya Perang Ngali, ini pahlawan semua ini. Ini kan jenderalnya nih. Jenderalnya. Namanya saya tidak tahu juga bahasa Belandanya nih, tapi ada namanya dulu di sini. Berapa orang yang di kuburan ini? Satu orang saja yang jenderal. Yang lain-lain ditangkap, dibunuh, lantas dibuang di sungai itu. Mata bukan kirim nih. Ini kasar banget. Kamu yang bikin gara-gara di sana, saya bilang. Jangan macam-macam kamu. Kenapa kasasi gua hanya kasasinya 800.000? Langsung parkir mobil, datang mobil Jawa Baru, terus naik nanja kan, soalnya di sana. Dia nanja, kena spion saya gitu. Akhirnya penumpang di belakang mobil ini yang
yang kena kasus spion itu. Begitulah. Terus datang ke sini mau minta ganti rugi. Kalau kami tangkap pelakunya tidak mungkin menunggu di sini. Kalau hari ini sampai jam 12 ada kami, kita tahan itu mobil semua. Sudah makan? Oh belum. Bisa makan? Ya, nggak bisa. Soalnya kepala juga itu kunang-kunang. Kajian konflik di Bima menyebut konflik dipicu oleh sebab-sebab klasik seperti mabuk-mabukan dan masalah wanita. Faktor ekonomi, politik, dan budaya juga ikut menyemai benih konflik menjadi kekerasan besar. Misalnya, solidaritas yang salah arti. Setiap perbedaan dan konflik di Bima cepat sekali dibawa menjadi isu kelompok, kepentingan, dan golongan. Terjadi identifikasi dikotomis, kelompok kita dan kelompok mereka. Hal ini terjadi antar keluarga, kampung, dusun, dan kemudian desa. Lemahnya penegakan hukum, lemahnya kesadaran hukum, semakin minimnya pengajaran agama dan budaya, serta film-film bertema kekerasan ikut pula membuka jalan konflik. Solidaritas, betul kalian. Ya ceritanya sudah biasa itu sudah kalau supir yang lagi nganggur, teman-teman sehingga pada apa namanya? Inilah perasaan gitu. Iya, itu nanti tapas ras sedikit, tempus sedikit nanti tapas ras. Tunggu. Kalau nabrak bertawa saya bacok. Makasih ya. Terima kasih. Madroge pae anak-anak muda di Danang Bodzo lain menuntut masalah bengker lah bin pae. Sebenarnya madroge potensi pae. Sehingga sementara anggapan tua-tua lah ya madroge ya damai toi. Bati bara kune au-au. Sebenarnya madroge keinginan dede nih. Tapi dukungan dari masyarakat dede ataupun orang tua tibaran sama sekali. Ini kalau yang berperang di situ adalah orang anak-anak muda, bukan orang tua-tua. Jadi orang tua-tua itu cuma menjaga jangan sampai Jadi anak-anak muda itu dari anak kecil terus jadi anak muda, anak-anak yang besar agak ya sekitar umur 15 tahun lah sampai 20 tahun, bukan orang-orang yang sudah kawin. Di sini kalau sudah kawin itu tidak melibat. Jadi yang melibat adalah orang muda, kenakalan remaja lah gitu. Sebenarnya halal forna apa masalah perdamaian tiara artin bagi Madroge pemuda. Madroge do potensi do potensi bisa mencari uang istilahnya luang papiti Madroge. Perang antara Renda dan Ngali pada tahun 9899 ceritanya Pak. Terjadi tembak menembak, panah memanah Pak di sana. Salah satu orang Renda ditembak sama orang Ngali, terus orang Ngali dipanah sama orang Renda, meninggal dunia Pak. Ini alat perangnya. Pada saat kita perang sama Ngali sama Renda itu. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya ini ditarik begini aja. Lalu dipencet ininya. Ya. Tapi agak besaran sedikit. Kalau memang ini hanya untuk main cacak aja ya. Kalau pada saat kita perang dulu, ya alatnya agak besar lagi dikit dan juga panahnya ini juga agak besar pakai ujungnya ini besi. Begitu perdamaian ini dilakukan, ya masyarakat memang masih ada keengganan dalam hal mengakui persahabatan dari ini keengganan, bukan sebuah apa ya, bukan ada rasa tidak suka, bukan, tapi keengganan saja. Hanya memang ada semacam keraguan terhadap perdamaian dibuat. Hanya dalam proses waktu yang tidak terlalu lama. Ya kedua masyarakat kita pun ya
normal sebagaimana biasa, dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dua desa ini sekarang sudah saling memberikan kontribusi dalam rangka untuk kemajuan bersama. Kita mempertahankan paling tidak posisi yang sudah aman ini, dan ke depan kita sama-sama mari berupaya dengan pihak luar untuk sama-sama membangun Bima dan juga masyarakat, khususnya masyarakat Belo ini supaya maju sehingga seimbang dengan kota-kota besar di Jawa itu. Itu harapan saya. Pada tanggal 21 Januari kita rapat di Lido. Jadi termasuk saya memimpin rapat dan dihadiri oleh seluruh tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Sepakatan bahwa ada dua agenda pokok yang dibahas pada saat itu, sebagaimana latar belakang di sini. Jadi ada, yaitu kawasan Belo Selatan itu rawan konflik dan perlu ada koalisi Belo Selatan, sehingga terjadi pembahasan bahwa memang sepakat bahwa masyarakat harus adakan ada wadah untuk mempersatukan mereka. Ada dua wadah yang saya usulkan, koalisi Belo Selatan Bersatu dan forum komunikasi masyarakat Belo Selatan Bersatu, sehingga masyarakat memilih yang terakhir itu forum komunikasi masyarakat Belo Selatan Bersatu. Ya, berarti ya saya akan terima dengan usulan saudara atau kelompok di situ Faktor pertama tadi, faktor yang paling fundamental, yaitu faktor lapangan kerja. Saya juga kena tusuk, Pak. Tusuk belakang tembus ke depan, Pak. Ini baru 1 bulan lebih. Hampir mati saya. Ini, Pak. Ini belakang ini nusuk, Pak. Dibuka lagi bajumu, dibuka. Tapi duduk aja. Ini, Pak. Ya, Lihat, Pak. Itu kenapa itu? Ditusuk belakang, Pak, tembus. Dan dulu kan sebelum kepala desa sekarang ini, Ngali ini di pinggir jalan itu dikerubuni main judi. Sepanjang jalan dari cabang sampai ke bawah itu yang main judi semua itu. Polisi yang masuk, polisi ditacok sama mereka dulu. Tapi sekarang alhamdulillah acara yang demikian itu sudah punah, sudah di Ngali. Yuk, ini mati. Mati. Baru lagi terus sini. Audi pakai boy. Kurang paro. Jangan Pak. Enggak apa-apa. Audi Pak. Kalau memang tidak ada uang, kadang maling. Itulah mereka. Tapi alhamdulillah sekarang tidak ada yang maling di desanya sendiri. Tidak ada yang maling? Tidak ada. Selama kepala desa naik tidak ada. Tidak pernah terjadi hal demikian. Kenapa itu, Mas? Ya, ini hilang tip tadi. Padahal dikunci mobilnya.
Dikunci tuh. Dikunci tadi. Orang yang pas bilang parkir. Iya. Ya, sudah pasti jaga ini. Saya kan titit. Titit itu medang om ini lah kemudian. Padahal udah dikunci semua. Ini. Kita lagi wawancara itu kan banyak anak muda tadi yang datang di situ. Dari mana? Iya, ada memang ada anak muda. Penggilingan itu. Berapa orang? Kira-kira 5 orang. 5 sampai 6. Ya. Lalu? Ya pasti mereka. Atas nama Bupati Bima, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, membuka secara resmi Lokakarya Teater Rakyat di Kabupaten Bima pada tanggal 19 sampai 25 Mei di daerah Kabupaten Bima. Program pemberdayaan pemuda adalah dukungan khusus yang diberikan GTZ, Lembaga Kerjasama Teknis Pemerintah Jerman, atas permintaan pemerintah Kabupaten Bima. Kegiatan yang diusulkan pemuda meliputi teater, musik, puisi, pengembangan radio, juga dialog melalui forum silaturahmi maupun lokakarya perdamaian. Lokakarya membuka ruang partisipatif pemuda untuk menindaklanjuti inisiatif damai wakil-wakil mereka. Sementara melalui teater, masalah divisualisasikan gamblang dan jelas. Ada proses pembelajaran, memetakan masalah, hingga pemecahan masalah bersama. Teater juga memberi ruang diskusi yang demokratis. Dalam gelar puisi trotoar di tempat publik misalnya, puisi menjadi media kreatif, terjadinya transfer nilai pada publik. Kami melakukan beberapa hal kerjasama dalam hal berkesenian, dan dalam segi dana, kami pun dana sendiri ya, inisiatif ya. Kami gali dana sendiri, kemudian kami memang memperuntukkan untuk rakyat. Bahwa di sini memang haus ya, memang haus akan hiburan kesenian ya, misalnya semacam itu. Dan lewat kesenian itu kami juga melakukan beberapa hal di sekolahan-sekolahan ya, memberikan penyadaran-penyadaran, kemudian kita melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti sarasehan budaya, kemudian diskusi budaya, kemudian kami melakukan banyak hal, dan visi misi kami di sini adalah bagaimana membentuk Bima yang berkarakter lewat puisi trotoar ataupun lewat apa saja suguhan-suguhan kesenian yang kami lakukan di sini, merupakan senjata utama bagi kami untuk memberikan perlawanan dalam artian dalam bentuk, bukan bentuk kekerasan, memberikan penyadaran-penyadaran lewat media seni. Pemberdayaan pemuda membuka kanal kreativitas, membuka ruang-ruang aspiratif, serta memberikan penyadaran visi masa depan. Walaupun permasalahan sosial, perjudian, dan kriminalitas turun dalam dekade terakhir, jalan panjang masih harus dilalui. Ini sebuah realita, mengajak kita kembali bercermin, menatap wajah kita. Ada keyakinan, di antara raut ketuaan, kita temukan kearifan dan kebijakan. Najia. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. Mama. He wore black I should have and been I with a fucking was black woman. white.
Weapon of choice, if you want to stick with your butcher knife, that's fine with me. Very funny, bitch. Very funny. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always Bagaimana kesan masyarakat di sana ketika tahu bahwa Anda memiliki pistolnya? Ada penilaian semacam itu? Ada Oh ya, mungkin tidak semua orang tahu kalau saya pegang pistol. Malam ini banyak yang tahu nih. Sekali lagi ini pistolnya. Pistolnya. Oke, terus silakan. Jadi yang saya pakai ya sekedar untuk bela diri. Dan tadi saya katakan sama Bang Hotma, mudah-mudahan selama kita memiliki senjata ini tidak pernah meledak di tangan kita, kecuali untuk latihan. Gitu ya. Iya. Saya tanya pada Bu Nurdin, apa bedanya ketika Anda waktu itu belum memegang pistol dan kemudian Anda merasa memegang pistol, apa yang Anda rasakan? Jadi saya ingin cerita ya, bahwa memiliki senjata api ini sama dengan kita masuk sebuah asuransi, Bang. Masuk sebuah asuransi. Orang masuk asuransi, dia tidak ingin sebenarnya untuk meninggal dunia. Bang bang, he shot me down. Bang bang, I hit the ground. Bang bang, that awful sound. Bang bang, my baby. Harganya satu berkisar 1 biji, bergantung dari suasana gitu. Kalau suasana suhunya memanas, artinya konflik di mana-mana sudah ada, harganya meningkat sampai 15.000 1 biji. Kalau harga biasa 10.000, 5.000. Cara memasukkannya, laras, dilihat apakah isinya kosong. Setelah isinya kita lihat sudah kosong, pelurnya kita masukkan sampai full. Ya, setelah itu kita masukkan ke pistol. Ya. Dan siap pada sasarannya kita membidik. Biasanya yang ditembak apa? Cecak. Bagaimana itu caranya?